kita masuk sekarang penawaran. Penawaran itu ditujukan untuk mengetahui tingkah laku produsen. Ya, misalkan Anda sebagai produsen, yaitu pihak yang menjual atau memproduksi barang atau jasa. Apa motivasi Anda menjual atau memproduksi barang jasa? Pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, mencari keuntungan. Bukan mencari amal. Jika Anda mencari amal, jika produsen mencari amal, kita tidak pernah ada pertemuan mata kuliah pengantar ekonomi mikro atau teori ekonomi mikro atau teori ekonomi makro. Jika tujuan produsen itu mencari amal, tapi karena tujuan produsen itu mencari keuntungan, maka kita harus belajar pengantar ekonomi mikro ataupun teori ekonomi mikro agar kita tahu bagaimana cara mencari keuntungan dan berapa besarnya keuntungan, di posisi berapa jumlah produksi bisa memperoleh keuntungan. Misal Anda sebagai produsen kue, QS di sini jumlah barang yang Anda tawarkan. Pada waktu harga kue 5.000, jumlah kue yang Anda tawarkan itu ada 4 bungkus. Jika harga kue naik dari 5.000 menjadi 8.000, apakah jumlah kue yang Anda produksi atau yang Anda tawarkan bertambah, berkurang, atau tetap? Jika berkurang, misalkan menjadi 3 atau 2, pada posisi seperti ini Anda bukan mencari keuntungan, tapi Anda mencari amal. Kenapa? Jika Anda jual semakin kecil, penerimaan Anda semakin kecil. Tapi kalau Anda melihat harga naik dari 5.000 menjadi 8.000, karena motivasi Anda mencari keuntungan, salah satu cara memperoleh keuntungan memperbanyak penerimaan. Pada waktu jumlah kue Anda jual 4 dengan harga 8.000, penerimaan Anda 32.000. Jika Anda jual 5, harga 8.000, penerimaan Anda menjadi 40. Anda jual 10, harga 8.000. Penerimaan Anda sama dengan 80.000. Mana yang Anda pilih di antara ketiga ini? 4, 5, 10. Ya, betul. Yang Anda pilih memproduksi 10. Karena waktu 10 penerimaan Anda 80.000. Jika hanya 5 Anda produksi, penerimaan Anda hanya 40. Peluang Anda memperoleh keuntungan banyak adalah pada waktu harga sebanyak 8.000 dan jumlah barang yang Anda produksi jual sebanyak 10. Jika harga barang turun menjadi 3.000, maka jumlah kue yang Anda jual apakah naik atau turun? Jika Anda jual turun, maka barang itu di pasar akan langka. Karena barang di pasar akan langka, suatu saat barang itu menjadi rebutan konsumen. Saya dapat simpulkan di sini, dari data ini, semakin naik harga, jumlah barang yang Anda tawarkan semakin naik, atau sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri sama seperti permintaan. Yang kedua, biaya produksi input. Dalam hal ini disebutkan dengan T, pendapatan. Kemudian teknologi, kemudian harapan, keuntungan, kemudian harapan pada masa yang akan datang. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Hukum penawaran, kebalikan daripada hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Atau sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Selalu ada kalimat ceteris paribus yang artinya kita hanya melihat perubahan harga barang itu sendiri. Sementara harga barang lain, selera, harapan, ekspektasi, taste atau selera, itu dianggap tetap. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik.
Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Saya cari sekaligus. Tolong perhatikan saya cari sekaligus di sini. Faktor-faktor selain harga barang itu dianggap tetap. Dari hukum penawaran ini, berarti ada hubungan antara QS dan harga PX. Di mana QS itu adalah quantity supply atau QS, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Bagaimana bentuk hubungan antara QS dan PX? Hubungannya seperti ini adalah hubungan searah. Artinya jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Atau sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Bagaimana bentuk hubungan matematis dari hukum penawaran ini? Yaitu QS sama dengan A plus BP. P di sini variabel bebas, ya. P di sini variabel bebas, ini. B di sini koefisien. Ini tanda positif ini menunjukkan hubungan yang searah antara harga dan kuantiti. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Mengapa pada waktu harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan produsen turun? Agar barang itu di pasar langka. Pada waktu barang itu di pasar langka, maka konsumen akan mencari-cari barang tersebut. Kendati pun harga sudah dinaikkan. Jadi, fungsi penawaran memiliki persamaan sebagai berikut. QS sama dengan A plus BP. Q adalah fungsi dari P. Artinya, nilai Q, nilai barang yang diproduksi, tergantung dari harga barang itu sendiri. Jangan dibalik menjadi P sama dengan fungsi Q. Tapi Q adalah fungsi dari P. Pengertian fungsi dari dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi harga barang itu sendiri? Jika harga semakin naik, maka jumlah barang yang Anda produksi tawarkan semakin naik. Jangan dibalik menjadi P sama dengan fungsi Q. Artinya harga barang itu tergantung daripada jumlah barang yang Anda produksi. Itu beda, itu salah. Fungsi penawaran adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang ditawarkan dengan berbagai kemungkinan tingkat harga. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang dijual oleh produsen semakin naik atau lebih banyak. Bagaimana bentuk kurva penawaran? Pada sumbu vertikal menunjukkan harga, pada sumbu horizontal menunjukkan kuantiti. Waktu harga 8.000, jumlah barang yang Anda tawarkan sebanyak 5 unit. Harga barang turun menjadi 5.000. Otomatis jumlah barang yang Anda produksi tawarkan menjadi turun, yaitu dari 5 menjadi 4. Harga barang turun menjadi 3.000, maka jumlah barang yang Anda tawarkan juga semakin turun. Nah, inilah titik A, titik B, titik C. Dari A ke B ke C disebut dengan pergerakan, ya, karena hanya dipengaruhi oleh perubahan harga barang tersebut. Jadi, fungsi penawaran atau QS sama dengan F tergantung dari harga barang itu sendiri, di mana PY di sini harga barang lain, I di sini kemampuan perusahaan untuk memproduksi dari segi finansial, dalam hal ini pendapatan, ini ekspektasi, bagaimana harapan produsen terhadap barang yang dijual pada masa yang akan datang, apakah bisa update sesuai dengan update ilmu pengetahuan sekarang. Ini selera.
Inilah faktor-faktor yang dipertimbangkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Di samping, jumlah barang yang ditawarkan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Sementara harga barang lain, yaitu PY, pendapatan perusahaan atau biaya yang dimiliki oleh perusahaan. E ini adalah ekspektasi harapan. Kemudian T ini adalah teknologi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, jika harga barang lain, pendapatan, ekspektasi, selera dianggap tetap. Inilah sebagai dasar hukum penawaran. Jadi, jika yang berubah itu hanya harga barang itu sendiri, itu disebut dengan kan. Tapi jika yang berubah itu harga barang lain, pendapatan, ekspektasi, dan teknologi, ini yang berubah, maka rupa penawaran itu mengalami pergeseran. Karena motivasi produsen itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jumlah barang yang ditawarkan itu fungsi dari harga barang itu sendiri, di mana harga barang lain, pendapatan dalam hal ini biaya produksi, kemudian harapan produsen terhadap barang tersebut, dan T di sini teknologi. Keempat ini dianggap tetap. Yang berubah itu cuma harga barang yang diproduksi. Inilah yang menjadi dasar daripada hukum penawaran. Keempat faktor ini dianggap tetap. Yang berubah itu cuma harga barang yang diproduksi. Jika keempat variabel ini tetap, maka sepanjang kurva penawaran ini terjadi pergerakan, bukan pergeseran. Jadi pergerakan dari A ke B ke C sebagai akibat perubahan harga barang yang diproduksi atau yang dijual. Nah, bagaimana bentuk pergeseran? Perhatikan ini. Ini kurva penawaran mula-mula. Waktu harga 8.000, jumlah barang yang Anda tawarkan 5 unit. Kemudian, pada harga yang sama, karena kemajuan teknologi yang tadinya Anda untuk mengupas bawang, Anda menggunakan manual dengan tangan sendiri. Tapi dengan kemajuan teknologi, ada mesin untuk mengupas bawang sehingga lebih efisien, lebih cepat Anda mengupas bawang, maka biaya produksi Anda semakin kecil. Maka dengan harga yang 8.000, Anda bisa memproduksi sebanyak 7. Nah, disinilah terjadi perubahan teknologi. Yang tadinya Anda mengupas bawang dengan tangan sendiri manual, sekarang dengan mesin. Maka kurva penawaran mula-mula S1, kurva penawaran berikutnya S2, dari S1 ke S2 itu disebut dengan pergeseran. Jadi pergeseran itu, saya ulangi, ya, jika keempat ini di sini pendapatan, dalam hal ini biaya. Jika keempat ini berubah, maka akan terjadi pergeseran. Dalam hal ini dari titik F ke titik G. Sama seperti kurva permintaan, ada pergerakan, ada pergeseran. Inilah bentuk kurva penawaran. Ini dari A, B, C, pergerakan dari F ke G disebut dengan pergeseran. Pergeseran sebagai akibat perubahan faktor lain selain harga barang itu sendiri. Kurva penawaran pasar. Kurva penawaran pasar didapat dari penjumlahan kurva penawaran individu. Artinya, ini kurva penawaran yang bernama toga. Si toga itu menjual kue dengan harga 400 dengan jumlah 55. Kemudian si togi dengan harga 400 dijual
barang yang sama, jumlah 45. Togu dengan barang yang sama, harga yang sama, dijual sejumlah 60. Maka, jumlah barang yang ada di pasar itu sebanyak 160. Jadi 160 ini penjumlahan jumlah barang yang dijual togu pada harga yang sama. Inilah kurva penawaran pasar. Ini kurva penawaran individu, togu, kurva penawaran individu, togi, kurva penawaran individu, toga. Jadi, kurva penawaran pasar penjumlahan horizontal. Ini 55, 45, 60 pada harga yang sama. Penjumlahan nilai horizontal penawaran individu. Keseimbangan pasar atau market equilibrium ini disingkat dengan MP. Harga keseimbangan atau harga pasar. Dalam hal ini, equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen, dalam hal ini penawaran, dengan konsumen, dalam hal ini permintaan. Mengapa terjadi kesepakatan? Perhatikan. Ini menunjukkan harga sumbu vertikal, ini menunjukkan kuantiti sumbu horizontal. Pada waktu harga tinggi di sini, jumlah barang yang diminta konsumen rendah, yaitu sebesar QR. Waktu harga PT tinggi, jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak QR sedikit. Inilah kurva penawaran. Perpotongan kurva penawaran ini dan kurva permintaan ini, itulah harga keseimbangan PK dengan jumlah yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Inilah keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar terjadi pada waktu jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Coba perhatikan pada waktu harga PT, harga tinggi. Pada waktu harga tinggi, yang diminta konsumen itu pada titik A, misal. Kita misalkan dalam angka sebanyak 30. Sementara pada waktu harga tinggi, yang ditawarkan produsen itu pada titik C ini, misalkan dalam bentuk angka kita buat 80. Artinya di sini, yang diminta konsumen itu sebanyak QR, yang ditawarkan produsen waktu harga tinggi sebanyak KT. Misalkan di sini 30, di sini 80. Maka jumlah barang yang diminta lebih kecil dari jumlah barang yang ditawarkan. Yang diminta 30, yang ditawarkan 80. Maka terjadi kelebihan penawaran. Atau yang disebut dengan excess supply, yang disingkat dengan ES. Jadi, daerah di sini adalah kelebihan penawaran. Yang diminta 30, yang ditawarkan 80. Lebih banyak yang ditawarkan. Maka dengan demikian, daerah di atas keseimbangan pasar perpotongan kurva permintaan dan penawaran adalah daerah excess supply seperti ini. Inilah daerah excess supply. Sementara perhatikan di sini pada waktu harga rendah PR ini. Pada waktu harga rendah yang diminta oleh konsumen itu sebanyak kita. Sementara yang ditawarkan produsen karena harga turun menjadi PT sesuai dengan hukum penawaran. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen itu sebanyak QR. Jadi jumlah barang yang ditawarkan QS pada waktu kondisi harga PR harga rendah adalah sebanyak QR. Waktu harga rendah, konsumen itu meminta jumlah yang banyak. Di sini. Tapi bagi produsen, harga yang rendah ini ibarat neraka. Dia akan menjual jumlah sedikit sebanyak QR, misalkan 30. Padahal konsumen itu minta jumlah yang tinggi pada waktu harga rendah, misalkan sebanyak 80. Maka terjadi kelebihan permintaan
sebanyak 50. Karena yang diminta 80 pada harga PR, yang ditawarkan sebanyak 30. Maka terjadi kelebihan permintaan. Maka konsumen dan produsen sepakat. Itu pengertian sepakat di sini. Harga itu terjadi pada waktu harga keseimbangan. Itu PK. Inilah pengertian terjadi atas kesepakatan antara produsen, dalam hal ini penawaran, dan konsumen. Demikianlah untuk masalah keseimbangan pasar. Sekian dan terima